dereng semangat niki. Niki mesti wonten sing boten jawab niki. Turene Ustadz kula orang yang tidak diwajibkan untuk menjawab salam itu ada 3 golongan. Yang pertama, kalau orang itu lagi sholat. Yang kedua, kalau orang itu lagi tidur. Kemudian yang ketiga, orang gila. Lah nek panjenengan kok mboten sholat, mboten lagi tidur, kok wonten salam kok mboten dijawab, berarti panjenengan panjenengan dhewe lho yang ngomong lho nggih. Nggih pun. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu alal khairil anam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Al-ayah. Hadaratal muhtaramin, wonten ngarsanipun para kiai, para alim, para ulama, sesepuh saha bini sepuh ingkang tansah kula bektosi, yang saya hormati pimpinan cabang, pimpinan ranting baik dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang saya hormati pula. Tidak lupa teman-teman saya yang saya banggakan, mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dan tidak lupa sedaya jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi ucapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memberikan kenikmatannya tanpa pandang bulu. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari penjual kue sampai Pak RW, dari pengut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya saya masih dipertemukan oleh panjenengan semuanya bisa bersilaturahim kembali. Kira-kira terakhir niku tahun kapan niku nggih? 2 tahun yang lalu nggih. Seingat saya niku masjid niki lagi diresmike nggih. Nggih. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri dengan megahnya dengan ribuan jamaah. Nggih. Kemudian niki masih ingat saya napa mboten niki? Napa perkenalan malih? Perkenalan malih.
Nama saya Wildan Mauzakawali Saptian. Asline Solo 3. Sakniki mondok teng Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini saya ditemani oleh 2 kakak kelas saya. Nah, niki Kak Nabil kali Kak Dava. Nah, kemarin saya kesini sekitar jam 4:30 berangkat dari Jogja, sampai sini sampai jam 9 lebih, hampir jam 10. Kemarin malam. Kemudian tidur di atas. Nah, tidur di atas mriko nggih. Nggih. Niki dalam rangka napa niki? Tablik akbar mewujudkan generasi yang cinta Al-Qur'an. Niki kelihatannya langsung mawon nggih. Boten sah bertele-tele. Soalnya niki nggih, kula niku jadwalnya niki nggih lumayan. Alhamdulillah. Soalnya besok juga lanjut kemana niku? Nggih teng Silomerto. Masih ada jadwal lagi besok. Makanya ini ya. Tapi masih besok, jadinya masih agak slow niki nggih. Nggih, langsung mawon. Nggih, mewujudkan generasi yang cinta Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini jadi untuk mempersiapkan generasi-generasi anak-anak panjenengan yang akan menjadi penerus masa depan bangsa nanti sebagai orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Karena kita ketahui Pak Bu, Indonesia niku yang dihuni kurang lebih pinten? Wonten sing guru IPS napa mboten iki? Nggih. 265,7 nggih kalau enggak salah. Wah, niku merupakan kuantitas yang sangat banyak nggih. Tapi sayangnya nggih, kuantitas penduduk itu tidak diiringi oleh kualitas yang memadai. Sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia justru diambil oleh bangsa lain nggih. Seperti proyek Exxon di Aceh, Freeport di Papua, dan masih banyak lagi kasus eksploitasi tanpa memandang norma dan etika. Sementara itu kita sebagai rakyat Indonesia hanya sebagai penonton belaka, melihat harta kekayaan milik negara diambil oleh bangsa lain, dieksploitasi oleh bangsa lain yang lebih tinggi intelektualnya. Sungguh ironis, Indonesia adalah negara yang kaya raya, tapi masih ada sebagian rakyatnya yang hidup dalam keadaan miskin dan papa. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar kita itu dapat membentuk generasi penerus yang berkualitas, yang nanti akan menjadi harapan masa depan bangsa dan negara? Itu kira-kira bagaimana? Maka salah satunya tadi adalah imbang antara iman kalih ilmu, dan salah satunya adalah generasi yang Qur'ani. Sekarang coba kita lihat bagaimana kondisi generasi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Apakah sudah baik? Kenyataannya kita tidak mungkin menghindar dari fakta-fakta yang beredar. Ternyata telah mencerminkan lemah dan rendahnya karakter dan moral anak bangsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Nggih. Niki iman dan ilmu niki merupakan satu hal yang tak terpisahkan. Suatu kondisi yang harus terpenuhi jikalau kualitas hidup hendak ditingkatkan. Keimanan tanpa keilmuan hanya akan membentuk pribadi-pribadi yang statis. Sedangkan keilmuan tanpa keimanan hanya akan menghasilkan manusia-manusia ingkar yang kelak pada masanya hanya akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Nabi kita sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya niki nggih harus dengan apa, Pak? Dengan apa, Bu? Ilmu. Dengan ilmu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita sedaya lan panjenengan sami niki dapat mewujudkan generasi yang imbang antara iman dan ilmunya? Salah satunya kita kembali ke Quran, kita menjadi seorang yang Qurani. Kemudian terus yang ada di dalam Quran ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kita ingin membentuk generasi yang berkualitas tadi, kita kembali ke Quran. Bagaimana dulu Ibrahim muda, yang dengan kegigihannya mencari Tuhan, ibaratnya kritis berpikir nih Nabi Ibrahim, mosok batu seperti ini kok disembah, berhala seperti ini kok disembah, padahal kan mboten iso ngomong gur meneng ngeten iki tok. Terus disembah ngoten niku nggih. Nah, ngoten niku. Masa itu disembah? Nah, kemudian akhirnya beliau mencari Tuhan. Kemudian setelah beliau mendapatkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beliau beramar ma'ruf nahi munkar. Dia mengajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Dimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 58, faja'alahum judadzan illa kabiron lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar yaitu induknya, supaya mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali kepada bagaimana anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, di mana ketaatannya kepada orang tua dan mematuhi perintah Allah, ketaatannya kepada orang tua, birrul walidain dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali pada Nabi Yusuf, di mana saat masih kecil ditelantarkan oleh saudara-saudaranya, diceburkan di sumur, kemudian dijual dengan harga yang murah, tapi beliau memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Apa? Kegantengannya. Niki sing ganteng angkat tangan. Wah, kayak yang laki-laki kok pada nggak angkat tangan? Kan semuanya ganteng toh? Wah, nggih ngeten niki. Untuk memanfaatkan yang namanya potensinya itu untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau masih kejauhan tadi kan Nabi mungkin dong lo, wah Nabi kaduan kan ngoten. Kita turun lagi. Bagaimana Sayyidina Ali yang dulu itu masih muda. Kemudian kalau kejauhan kita lihat bagaimana Al-Fatih yang pada umur 18 tahun sudah dapat menghancurkan Konstantinopel dan lain sebagainya.
Kita teladani, kita kembali ke masa lalu nggih yang ada di Quran. Kemudian setelah itu kita amalkan. Bagaimana sih sifat-sifat para pendahulu kita ini yang dulunya telah membawa kejayaan Islam? Yang dulu telah membawa kejayaan Islam ini menjadi pusat peradaban dunia dulunya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat-sifat mereka ini bagaimana diterapkan pada pemuda zaman now? Bagaimana sifat-sifat mereka ini diterapkan pada pemuda zaman now, zaman sekarang? Insya Allah jika sifat-sifat mereka ini diterapkan pada pemuda zaman sekarang, maka pemuda zaman sekarang akan menjadi pemuda yang imbang antara iman dan ilmunya. Imbang antara iman dan ilmunya. Kemudian menjadi pemuda yang berkualitas, yang akan menjadi harapan bangsa, negara dan agama. Kan ngoten. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang imbang antara iman dan ilmunya, yang menjadi harapan bangsa, negara dan agama. Salah satu solusinya adalah jenengan nyekolahke anake panjenengan teng Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, niki sekaligus promosi. Karena apa? Kalau di pondok pesantren niku nggih, teng pondok kula, anak panjenengan niku tidak seperti nanti di sekolah umum. Kalau panjenengan nyekolahke anake panjenengan di sekolah umum, belajar ilmu umum sudah, panjenengan mboten iso jamin pas di luar, pas bergaul dengan teman-teman bagaimana. Kira-kira pas maghrib do ngaji apa ndok delok TV? Nggih. Padha sinau napa melu ibuke ndelok film India ning Antv. Ngoten nggih. Kula apal ngoten niku, masalahe nggih. Soalnya ya emang ini kejadian-kejadian umum yang kita amati sekarang ini nggih. Kira-kira apakah kita bisa menjamin anak-anak panjenengan sami niku pas teng omah bengine ngaji, apa dolan bergaule seperti apa, kita tidak bisa menjamin. Tapi kalau anak-anak panjenengan niku dipondokke benua napa? Asia lan Australia. Nah, niki pun pinter-pinter niki. Pripun Mbah mau wau? Benua Asia lan Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra. Samudra napa? India kalih Pasifik. Lah niki letak Indonesia niki sangat strategis nggih. Sangat strategis. Nah terus besok ketika tahun 2020 ke atas, ketika perdagangan dunia ini pecah, maka nanti kan dari barat sana meriki kan mesti melewati yang namanya itu Indonesia. Lah niku kan nggih pakai bahasane bahasa asing nggih. Nah mangke anak-anak panjenengan sami generasi penerus tidak bisa berbahasa. Ya nanti bangsa Indonesia akan semakin tertinggal. Nah, maka harus yang namanya ada bahasa. Nah, kemudian selain itu habis maghrib nanti maghrib yuk ngaji. Terus habis maghrib terus nanti makan seumpama. Terus nanti ada belajar malam. Nah, jadi belajarnya juga terjamin. Jadi nanti ilmu dunianya didapat, kemudian ilmu yang ada di akhirat yaitu ilmu agama itu juga didapat. Jadi semuanya akan didapatkan kan ngoten. Nggih, niki sakderenge kula lanjut, kula tak minum rumiyin nggih. Ngelak nggih. Nah niki saya masih sama seperti yang dulu. Bawa minum
sendiri. Teringat 2 tahun yang lalu. Tapi karena ini dicepaki. Karena niki dicepaki pekewoh nak mboten diminum nggih. Wah, makanya saya minum sing dicepaki niki nggih. Sing pundi niki? Aku mawon. Ngoten nggih. Sekedap tak minum. Duduk nggih. Alhamdulillah segar. Nggih, segar. Nggih pun lanjut. Oh, sampai apa tadi? Sampai promosi nggih. Wah, nggih, sampai promosi. Dah kelewat promosi. Niki ketoke kok do bosen nggih. Nyanyi, Mbak. Ning kula bingung niki ajeng nyanyi apa. Monggo jenengan nyanyi rumiyin kula tak leren. Monggo. Mosok nak baru dateng tadi turune wonten truk pasir ngoten nggih. Makanya nyanyi ini kan sedikit nggih. Mesake. Monggo. Nyanyi napa ngoten nggih. Nggih lanjut. Nah niki selain tadi nggih setelah saya menerangkan generasi penerus bangsa yang akan menjadi harapan bangsa, negara dan agama, yaitu pemuda yang imbang antara iman dan ilmunya dan juga Qur'ani. Karena memang kita ketahui besok itu pas mau kiamat ilmu agama nanti itu dianggap tidak penting. Maka tadi saya sampaikan pentingnya itu anak-anak disekolahkan di pondok pesantren, salah satunya di pondok saya. Anatan nggih. Niki syukur alhamdulillah nggih. Kula niki nak ngeten niki ayem. Di atas dusun ngepoh niki kados di atas langit. Dingin nggih, sejuk. Ona pagi-pagi mau hacing-hacing ngoten terus nggih. Karena dingin nggih. Selain itu yang juga menyejukkan kita semua di sini, di mana di sini semua jamaah bersatu. Nih, tidak membeda-bedakan apa-apa. Nih, entah di mana kita ketahui di Indonesia ini berbagai banyak suku, berbagai banyak napa niku adat, istiadat, banyak juga agama. Kula sing buat ayem niki nggih, niki antara NU dan Muhammadiyah semuanya pada bersatu. Karena pada akhir-akhir ini tahun-tahun ini niku merupakan tahun politik. Tahun krusial. Jangan sampai karena perbedaan memilih calon pemimpin ini umat Islam menjadi pecah belah. Nih, kalau seperti ini semuanya bersatu nggih. Memang tujuan dari pengajian salah satu ini adalah juga untuk mempersatukan umat. Nggih. Karena emang silaturahim seperti ini sekarang langka. Mau panjenengan ketemu setiap hari, tapi hanya lewat nopo? HP kan ngoten. Hanya lewat WA, hanya lewat Facebook. Sing cak enom yo ijek lewat Instagraman. Nggih, dan lain sebagainya. Nah, nak jarang bertemu niki kan akhirnya salah paham. Sok dong. Cuman konfirmasi lewat HP ngoten niku akhirnya salah paham, akhirnya timbullah permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka kula niki nak ndelok kaya ngene iki ayem. Ayem apalagi dengan suasana seperti ini. Kemudian didukung dengan persatuan umat seperti ini. Jangan sampai tadi karena salah apa niku beda pilihan sampai terpecah belah. Sekarang saya tanya, kalau anak panjenengan niku sakit, niku yang nilai anak panjenengan sinten? Tetangga.
Nah anaknya panjenengan sakit yang nilai siapa? Tetangga. Lah kok karena karena bapak ibu niki beda pilihan ngantek seru kali tetanggane. Padahal yang dipilih niku mboten nilai anak jenengan anak sakit. Kan ngoten. Leres napa mboten? Wah, jadi tetap harus rukun antara tetangganya ya. Niki pun gur tak sisipi niki mergo gek trending topik nggih. Kita kembali ke tema mewujudkan generasi yang cinta Al-Quran. Jadi anak panjenengan niki memang harus yang namanya cinta pada Al-Quran. Karena apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nggih. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Apalagi anak-anaknya panjenengan niki yang sudah Al-Quran niku mesti digiati dalam membaca. Soalnya banyak-banyak dari teman-teman saya dulu itu nggih, teman-teman rumah niku kalau sampun hatam Al-Quran bisa membaca Al-Quran dengan lancar, SMP nih itu udah nggak mau ngaji, niku sudah tidak mau ngaji. Padahal akan saya tekankan ini, dapat membaca Al-Quran niku merupakan kunci untuk kita mempelajari Al-Quran. Napa Pak Bu? Dapat membaca Al-Quran niku merupakan kunci untuk kita dapat mempelajari Al-Quran. Wah, nggih. Di mana tadi saya sebutkan dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kan begitu. Lah terus jadi yang tadi dikatakan orang yang terbaik itu adalah juga yang mempelajari. Jadi tidak sekedar membaca tapi juga dipelajari. Jadi Pak Bu, menjadi apapun itu baik. Tapi lebih baik menjadi seseorang yang selalu belajar Al-Quran. Menjadi Pak RT itu baik, tapi lebih baik menjadi seorang RT yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Menjadi RW itu baik, tapi lebih baik menjadi RW yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dengan jadi pejabat dari tingkat RT sampai tingkat presiden, semuanya itu baik, tapi lebih baik menjadi seorang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dengan menjadi guru, menjadi pedagang, itu semuanya baik. Jika Anda juga belajar dan mengajarkan Al-Quran kan. Pak Bu, jam pinten niki? 11:30. Oh nggih. Luhur jam pinten Pak Bu? Jam pinten? Jam pinten 11:30. Nah, kita niki sampun memasuki waktu zuhur. Ya, niki tak lanjutke sebentar lagi nggih. Niki. Nggih, tadi harus menciptakan generasi yang cinta Al-Qur'an. Nah, apalagi kalau sudah lancar membaca Al-Qur'an, nanti dilanjutkan dengan menghafal Al-Qur'an. Kalih teng asrama kula niku asrama 6, asrama tahfidz. Contohnya kakak kelas saya ini yang mendampingi Kak Nabil niki sampun hafiz. Nah, sampun hafiz. Nah, anak-anak panjenengan niku hafiz. Besok niku dapat mengangkat orang tuanya ke dalam surga, dikei mahkota, dikei jubah. Dan itu orang yang menghafal Al-Quran itu sudah tidak sekedar hamba Allah tingkatannya, tapi juga keluarga Allah. Sekarang tak tanyai, sing anak-anak rumiyin, pengen gak jadi seorang yang hafal Quran? Angkat tangan. Lu anak-anak kok mboten angkat tangan lho, niku adike malah angkat tangan niku. Adik bayi ya. Niki sing teng mriki. Nggih.
Sekarang saya tanya bapak ibu panjenengan, bapak ibu, pengen ndak punya anak yang hafal Al-Quran? Angkat tangan. Wah, pengen semua nggih? Ampun, mboten usah angkat tangan kan ngoten niku. Nah, jadi tadi tidak hanya kita sebatas membaca Al-Quran, tidak sebatas kita membaca Al-Quran kemudian kalau sudah lancar berhenti, tapi kita juga mempelajari dengan cara apa? Menghafalkan Al-Quran, menghafalkan kalam Allah yang suci. Itu tentu akan menjadi suatu yang menggembirakan jika sudah hafal Al-Quran, nanti dapat menjadi keluarga Allah. Orang tuanya akan dapat mengangkat derajat orang tuanya, besok di surga akan diberi mahkota dan juga dipakaikan jubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, ngoten niku. Niki lanjut napa mboten Pak Bu? Lanjut nggih. Nggih pun. Karena saya ini seorang tamu, maka diibaratkan seorang mayat. Maka diapa-apakan pun mau. Tapi sadurunge lanjut niki gantian kula sing nyanyi. Nggih. Nggih, niki untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang qat'aina ya syauqan. Abal. Monggo nyanyi sami-sami. Nggih. Sing Bapak Ibu sing apal nggih monggo nggih. Nggih. Orang qat'aina ya syauqan walitaibata dzarufata. Selain itu, selain kita membaca Al-Quran, kita pelajari dengan menghafal, kemudian seterusnya adalah kita berikan sikap akhlak sebagai seorang yang cinta kepada Al-Quran. Kira-kira akhlaknya seperti apa? Kira-kira sikap kepada orang tua seperti apa? Kira-kira tutur kata kita kepada orang yang lebih tua bagaimana? Pak Bu, sampun nggih? Sampun nggih? Kok dereng? Mangke nak dereng puas mangke undang malih kan ngoten. Wah, ngoten nggih. Soale niki sampun mepet zuhur. Terus itu udah ada yang pulang lho. Wah. Mpun nggih. Nggih pesan saya terakhir nggih. Mugi-mugi anak-anake panjenengan menjadi seorang anak yang ahlul Quran, yang cinta kepada Al-Quran, yang imbang antara iman dan ilmunya, yang menjadi harapan bangsa, negara dan agama di masa yang akan datang nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.